Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita. Kali ini saya akan membahas tentang perkongruenan linier. Ya, jadi ini lanjutan dari kekongruenan, tentu saja. Oke, kita langsung masuk aja. Pertama, tentu saja kita akan bertemu dengan definisi. Jadi definisi di sini ada dua. Yang pertama menjelaskan apa sih bentuk umum dari perkongruenan linier, kemudian solusinya seperti apa. Nah, untuk definisinya di sini diberitahu bahwa bentuk umum dari perkongruenan linier itu adalah AX kongruen dengan B modulo M dengan A tidak kongruen dengan 0 modulo M. Nah, maksudnya di sini teman-teman juga tahu ya bahwa maksud dari linier seperti persamaan linier artinya di sini kita punya variabel dengan pangkat tertingginya adalah 1. Kemudian di sini juga punya syarat ketika AX kongruen dengan B modulo M, maka A-nya tidak kongruen dengan 0 modulo M. Jadi ketika kita diberikan perkongruenan linier, kita harus periksa dulu apakah A-nya kongruen atau tidak dengan 0 modulo M. Ketika dia kongruen, berarti dia bukan merupakan perkongruenan linier. Oke, di sini saya punya dua contoh. Yang pertama yaitu 3x kongruen dengan 4 modulo M. Di sini A-nya 3 ya, B-nya 4 dan modulonya di sini 5. Sekarang kita cek dulu apakah A-nya kongruen dengan 0 modulo M. Kita ambil saja nilai A. Apakah 3 kongruen dengan 0 modulo 5? Coba kita periksa. Apakah 3 kongruen dengan 0 modulo 5? Nah, cara periksanya seperti apa? Teman-teman harus ingat lagi definisi dari kekongruenan, bahwa kekongruenan itu artinya ketika 5 membagi habis 3 dikurang 0 ya, M membagi habis A kurang B. Sekarang kita periksa apakah 5 membagi habis 3 kurang 0. 3 kurang 0 3, 5 tidak membagi habis 3, artinya ini dia tidak kongruen. Nah, jadi ini kita bisa kategorikan bahwa dia benar merupakan perkongruenan linier. Kemudian bentuk yang kedua, kita periksa apakah 14 itu kongruen dengan 0 modulo 7. 7 dibagi 14 kurang 0. 7 dibagi 14 bisa ya. Nah, berarti ini bukan perkongruenan linier. Oke, kita lanjut ke definisi kedua. Bagaimana solusi dari perkongruenan linier ini? Di sini disebutkan S disebut solusi dari perkongruenan linier AX kongruen B modulo M jika S adalah residu terkecil modulo M yang memenuhi. Di sini saya punya contoh. Tentukan solusi dari 2x kongruen 4 modulo 7. Sekarang kita review lagi maksud dari residu terkecil. Nah, untuk contoh yang nomor 1 ini, sekarang coba saya tuliskan dulu dan coba teman-teman ingat dulu berapa angka residu dari 7 residu terkecil. Jadi kalau di sini saya buatkan himpunannya ya, jadi R kita lambangkan. Nah, nilainya dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ya. Jadi batas residu itu adalah M kurang 1, jadi dari 0 sampai 6 untuk modulo 7. Jadi untuk menentukan dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini mana sih yang merupakan solusi dari perkongruenan linier 2x kongruen dengan 4 modulo 7. Sebelum kita masuk ke teorema atau sifat-sifat yang bisa membantu kita menentukan solusinya, sekarang dengan diketahui seperti ini kita tinggal substitusi dulu ya satu-satu. Nah, nanti kira-kira mana yang memenuhi. Caranya seperti ini. Pertama, kita misalkan x-nya 0. Kalau x-nya 0,
Nah, kita substitusikan ke sini. 2 kali 0, 0. Kongruen nggak dengan 4 modulo 7? Saya coba di sini ya. Oke, yang pertama, untuk X sama dengan 0. Jadi, kalau X-nya sama dengan 0, artinya 0 kongruen dengan, apakah kongruen dengan 4 modulo 7? Apakah 7 membagi 0 kurang 4? Tidak. Kemudian X sama dengan 1. 2 dikali 1, 2. Apakah dia kongruen dengan 4 modulo 7? 7 apakah membagi 4 kurang 2? 7 membagi 2, tidak. X sama dengan 3. 6 ya. Apakah dia kongruen dengan 4 modulo 7? 7 apakah membagi 6 kurang 4? 2 aja. Berarti tidak. 4 dikali 2, 8. Apakah 8 kongruen dengan 4 modulo 7? 7 apakah membagi 8 kurang 4? Tidak. X sama dengan 5. 5 kali 2, 10. Nah, apakah 7 membagi habis 10 kurang 4? Membagi 6? Tidak. Kemudian kita masuk ke X sama dengan 6. 6 dikali 2, 12. Nah, apakah 7 membagi habis 12 dikurang 4? 7 tidak membagi habis 8. Ini bukan solusi. Oh, saya ketinggalan satu angka ya teman-teman. X sama dengan 2. 2 kali 2, 4. Ups. Apakah 4 kongruen dengan 4 modulo 7? Nah, 7 membagi habis 4 kurang 4. Jadi solusinya ketika X sama dengan 2. Nah, seperti itu. Jadi kita hanya cukup mencobakan residu-residu mana yang cocok. Oke teman-teman, sekarang kita lanjutkan menentukan solusinya dengan menggunakan beberapa sifat. Tentu saja teman-teman juga harus ingat kembali sifat-sifat yang sebelumnya yang sudah kita bahas pada kekongruenan. Oke, di sini ada tambahan 2 sifat. Yang pertama itu, jika A kongruen dengan B modulo M, maka berlaku A kongruen dengan B ditambah K kali M modulo M, dengan K itu bilangan bulat. Jadi simpelnya di sini A itu akan kongruen dengan B, kemudian dia juga kongruen dengan B ini yang dijumlahkan dengan kelipatan dari modulo M. Nah, kemudian sifat yang kedua. Sifat yang kedua ini terbagi 2. Yang pertama, jika FPB dari A dan M itu tidak membagi habis B, maka perkongruenannya tidak memiliki solusi. Dan B, jika FPB dari A dan B-nya itu membagi habis B, maka perkongruenan mempunyai solusi sebanyak D, di mana D itu adalah FPB dari A dan M. Oke, kita coba jawab pada contoh yang udah ada di sini. Yang pertama, yang A ya. Nah, kita di sini punya 6X kongruen dengan 7 modulo 8. Pertama kita periksa dulu kira-kira dia punya berapa solusi. Kalau yang tadi sebelum kita punya sifat yang ini, kita harus mencoba ya. Kita harus coba satu-satu dan kita dapat menemukan nanti solusinya apa dan berapa. Kalau sekarang kita bisa menentukan terlebih dahulu kira-kira ini solusinya ada berapa gitu.
Jadi di sini nilai A kita 6, B kita 7, dan M kita adalah 8. Sekarang kita tentukan dulu FPB-nya. Nah, FPB dari 6 dan 8. Nah, karena FPB dari 6 dan 8 itu adalah 2, kita cobakan apakah 2 itu membagi habis 7. B-nya di sini 7 ya. Nah, tidak. Oke, jadi dia tidak punya solusi gitu ya teman-teman. Nah, sekarang kita masuk pada contoh yang nomor 2. Untuk yang B, dimana X itu kongruen dengan 15 modulo 33. Nah, langkah pertama tentu saja kita cari dulu apakah dia punya solusi atau tidak. Kalaupun punya solusi, kira-kira solusinya ada berapa. Kita tentukan FPB dari 6 dengan 33 adalah 3. Kemudian kita periksa apakah 3 ini membagi habis 15. Iya, karena 3 membagi habis 15 berarti mempunyai 3 solusi. Nah, 3 ini kita dapatkan dari nilai FPB-nya tadi. Kemudian langkah berikutnya apa saja sih kira-kira yang 3 itu? Jadi di sini langkahnya adalah dari perkongruenan 6X kongruen dengan 15 modulo 33. Nah, kita arahkan bentuk perkongruenannya ini menjadi X ya. Sekarang kan 6X, arahkan ke X saja. Nah, caranya adalah teman-teman harus ingat satu sifat yang sebelumnya. Tapi yang sebelumnya itu saya lebih ke akibatnya ya, kalau FPB-nya itu 1. Sekarang saya tuliskan kembali aja. Misalkan di sini kita punya A kali C kongruen dengan B kali C modulo M. Nah, ketika A kongruen dengan B, M-nya ini harus kita bagi dengan D. Nah, D itu siapa? D itu adalah FPB dari A dengan M. Jadi di sini kita punya D-nya tadi udah ada 3 ya. Nah, sekarang kita tentukan kira-kira kelipatannya itu berapa supaya kita bisa menjadikan dia X kongruen dengan gitu ya. Nah, ini tadi sifat ini bisa kita pakai supaya ini ada kelipatan menjadi kelipatan 6, maka 6X kongruen dengan 15 kita tambahkan dengan 1 kali ya, 1 kali 33. 2 kali juga boleh, cuman kalau misalnya 1 aja udah bisa mengubah ini ke bentuk kelipatan 6, 1 kali aja. Ini 48 modulo 33. Nah, maksudnya di sini berarti 48 ini kita uraikan ke bentuk 6 kali 8 modulo 33. Jadi sudah sama-sama punya 6 sebagai nilai C kita, bisa kita tuliskan bahwa X itu kongruen dengan 8 modulo 11. Nah, 33 itu kita bagi dengan ini tadi ya. Kita bagi dengan FPB-nya 3, dapatnya 11. Nah, artinya di sini kita sudah menemukan satu buah solusi, yaitu 8. Solusi yang kedua dan yang ketiganya gimana? Ya udah, kita pakai lagi sifat yang ini, kelipatannya dari 11 ya. Jadi di sini selain X itu kongruen dengan 8, X juga kongruen dengan 19 modulo 11. Kemudian X juga kongruen dengan 30 modulo 11. Nah, jadi kesimpulannya 6X kongruen 15 modulo 33 mempunyai solusi, atau solusinya adalah apa aja tuh tadi? 8, 19, dan 30. Oke,
Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi teman-teman ya. Kemudian kalau misalnya ada penyampaian saya yang salah, mohon kritik dan sarannya juga karena di sini masih belajar, dan silakan tinggalkan di kolom komentar. Demikian saja, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.